Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal-tanggal penghujung bulan Sya'ban, bulan ke-8 Hijriyah. Dan dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Menurut kalender Hijriyah global tunggal 1 Ramadan 1447 Hijriyah insya Allah akan jatuh pada hari Rabu 18 Februari 2026. Hadirin rahimakumullah, dahulu ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Ramadan, dikisahkan dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarakun. Sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang barokah, bulan yang penuh dengan barokah. Kataballahu alaikum siyamahu, atau di dalam redaksi lain dikatakan faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Di bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu jannah, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan para setan dibelenggu di bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan,
sungguh ia terhalangi dari kebaikan yang besar. Berarti dia benar-benar orang yang merugi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan amalan puasa di bulan Ramadan. As-siyamu fi syahri Ramadan, yang dikatakan di dalam ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya ditentukan bulannya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahadahu syahra falyasum. Jadi bulan disebutkan bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bagi orang-orang yang masih menyaksikannya, masih hidup di bulan tersebut, maka diwajibkan untuk berpuasa, yaitu bagi orang yang dalam keadaan mukim dan sehat. Orang-orang yang sakit atau bepergian mendapatkan rukhsah yang lain. Kemudian kita melihat pada hadis, yaitu tentang rukun Islam, diantaranya syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian membayarkan zakat bagi yang sudah memenuhi syarat, kemudian wasauma Ramadan, diantaranya adalah rukun Islam itu puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian disempurnakan dengan sholat tarawih dan witir. Qiyamul lail sebagai penyempurna puasa, yang hukumnya itu sunnah muakkadah. Orang yang berpuasa tidak melaksanakan tarawih, tetap puasanya itu sah, tetapi tidak sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, di amalan pokok yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian disempurnakan dengan salat tarawih dan witir. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan setiap amalan manusia itu pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali dhifin, lipat gandakan dari 10 sampai 100 kali lipatan. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan aku sendiri akan melipat gandakan yang lebih banyak lagi. Kemudian apa amalan-amalan di bulan Ramadan itu yang mempunyai keutamaan? Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarrus, tadabbur, mendalami, memahami kandungan Al-Quran. Minimal tadarrus, membaca Al-Quran, diperbanyak selama bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang membaca Al-Quran maka mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan maka akan ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi pahala.
Allah yang akan membalasnya orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama malaikat Jibril mentadaburi, mendalami, memahami kandungan Al-Quran. Kemudian amalan berikutnya memperbanyak sedekah, memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat yang sudah memenuhi syarat, karena mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan itu maka pahalanya akan dilipat gandakan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakuna fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah, sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffaqallah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Lalu kemudian i'tikaf itu diteruskan oleh istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam tuntunannya banyak membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Diperbanyak di malam-malam Ramadan, terutama malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian jika mampu maka laksanakanlah umroh di bulan Ramadan, di mana umroh di bulan Ramadan itu pahalanya senilai dengan haji. Fa idza kana Ramadan ma'tamiri fihi fa inna umrata fi Ramadan hajjatun. Jika Ramadan tiba maka lakukanlah umroh di bulan tersebut, maka sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya senilai dengan haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah Ramadan ini kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Di antaranya yaitu persiapan ruhiyah kita, mental kita, keimanan kita, mental spiritual, niat membersihkan hati untuk melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Kemudian persiapan atau mempersiapkan jasadiah kita, fisik jasmani kita agar tetap sehat, menjaga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna. Kemudian persiapan maliyah, materi, harta untuk kegiatan-kegiatan bulan Ramadan, untuk berbagi, untuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan berikutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya yaitu persiapan fikriyah, ilmu pengetahuan, nilai-nilai dari puasa, pemahaman tentang puasa, pemahaman hukum-hukum tentang puasa. Jadi agar tidak puasa kita ini sia-sia.
Jadi persiapan ruhiyah yang hidup, jasadiah yang kuat, maliyah yang bersih, dan fikriyah yang lurus. Jangan sampai puasa kita di tahun ini termasuk golongan orang-orang yang merugi, yang tidak ada manfaatnya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Aku lupa ya, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dhallan illa hadaitah wala muqtalan illa afaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la bainana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.